Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman yang udah ya berkenan hadir di acara apa Jurassic volume apa 5 ya? Volume 6 gitu. Kita ya ini kesempatan pertama saya untuk ya berkontribusi di acara Jurassic ini. Saya akan memoderatori diskusi tentang music sharing is not a sin gitu. Jadi istilahnya mungkin teman-teman di sini yang suka dengan tentang atau pelaku-pelaku selain musik mungkin di bidang kreatif, kita bisa ya saling diskusi bareng, kita saling sharing gitu, saling berbagi. Terutama di sini ada pembicara-pembicara yang mungkin punya wawasan cukup luas lah, atau punya wawasan pengalaman mereka soal berbagi musik atau berbagi gagasan kreatif itu sendiri. Sebenarnya diskusi ini temanya cukup menarik ya, free culture gitu. Sebenarnya kalau di wacana industri musik sendiri, gagasan tentang musik digital itu sudah nggak baru-baru amat sebenarnya, cuman relevan untuk dibicarakan sampai sekarang ini gitu. Bahkan fenomenanya kalau ditarik mundur itu ketika tahun 2001-an gitu ya, Napster pernah kena waktu itu teknologi media muncul peer to peer, yang pertama Napster muncul. Jadi waktu itu idenya itu Sound Fanning itu cuma gue bikin teknologi untuk berbagi dengan temen gue soal musik masa kecil mereka. Jadi membangkitkan lewat musik, membangkitkan kenangan masa kecil mereka sama sesama temen gitu. Tapi pada satu sisi berbagi lewat teknologi, jadi kata kuncinya ini berbagi lewat teknologi itu ternyata yang menjadi permasalahan gitu. Tiba-tiba Metallica menuntut bahwa ternyata lagu-lagu mereka ada di sharing gitu, di peer to peer seperti itu, dan akhirnya Napster kalah. Dan ya akhirnya seperti itulah wacana industri musik di dunia lah terutama. Kemudian yang mengejutkan lagi sekitar tahun 2006 gitu, tiba-tiba ada ya tentang wacana musik digital. Radiohead kalau nggak salah merilis album In Rainbows gitu. In Rainbows kita tahu lah, Radiohead setelah kesuksesannya di album OK Computer dan sebagainya, tiba-tiba merilis album bukan gratis sih waktu itu, di download tapi orang seikhlasnya gitu. Wah, itu para petinggi industri musik langsung pada anjir, ini ada apa ini, tiba-tiba orang bisa mengunduh musik sebebas mungkin. Apalagi waktu itu Radiohead gitu, band besar yang tiba-tiba mewacanakan tentang musik yang sudah sangat ya udah sharing aja gitu, bahkan bayar seikhlasnya dan sebagainya. Jadi sebenarnya kemudian fenomena tahun yang sama Coil menggratiskan, kalau kemudian ada Bottle Smoker, munculan net label. Jadi sebenarnya pertengahan 2000-an udah mulai muncul gitu musik digital dan berbagi. Jadi pada satu sisi ini membuat sisi kreativitas itu mulai muncul, tapi pada satu sisi tekanan hak cipta itu juga semakin mulai mempersinggungkan gitu. Tiba-tiba wah, ada fenomena seperti ini, industri-industri mulai kayak beberapa tahun lalu Mediafire dimatiin, blog-blog musik sharing, forum-forum sharing itu itu tekanan industri mematikan si pelaku-pelaku industri musik atau pelaku-pelaku industri musik alternatif lewat internet itu sendiri. Nah, itu sih sebenarnya sangat menarik sekali kita melihat bagaimana fenomena di Indonesia dan di luar lah terutama, dan pengalaman-pengalaman teman-teman di sini untuk tentang apa sih gagasan kreatif yang bisa didistribusikan lewat musik digital itu relevan apakah sekarang ini musik digital di Indonesia gitu, apakah relevan untuk, karena pada satu sisi kan musik digital sekarang geliatnya justru musik analog juga kembali bangkit gitu. Jadi saya pikir ini gagasan yang tetap relevan membicarakan musik digital atau free culture itu. Free culture kan diambil dari bukunya Lessig gitu ya, tahun 2005-an, 2006, tentang yaitu gagasan kreatif untuk saling berbagi gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mangga buat Kang Fadli. Jadi Kang Fadli ini pegiat Creative Commons semacam lisensi tentang coffee life lah ya, kasarnya gitu ya. Kasarnya, tetap mungkin ntar Kang Fadli bisa jelaskan itu sendiri Creative Commons itu apa sih, mungkin di sini teman-teman pada awam lah kasarnya seperti apa dulu lah buat pengantar. Makasih. Cek. Makasih. Selamat malam, assalamualaikum. Saya Fadli Pratama yang kemarin kebetulan berkesempatan untuk menulis skripsi tentang Creative Commons. Skripsi di tugas akhir saya Creative Commons kebetulan. Jadi kemudian di Universitas Pasundan, saya berkuliah di Universitas Pasundan. Di belakang ada dosen saya. Saya langsung aja ya, tanpa basa-basi, tapi kayaknya butuh Mas boleh kenalan dulu. Fadli. Untuk mic-nya aja maksudnya. Sorry ya. Sorry. Next man. Enggak. Sorry, makasih banyak.
ini kebetulan jadi presentasi yang saya ada di depan sini sebelumnya mau saya tampilkan di ketika sidang skripsi, tetapi ternyata ada alasan teknis dan tidak jadi ditampilkan, dan teman-teman semua di sini kebetulan yang pertama melihat presentasi ini, jadi mudah-mudahan nggak canggung. Ini presentasi saya ambil dari situs resminya Creative Commons, creativecommons.net, betul ya? Ya, creativecommons.net. Asalnya pada awalnya ini bahasa Inggris, hanya saya terjemahkan, kemudian saya buat presentasi seperti ini. Jurassic Volume 6, Music Sharing is not a sin, Creative Commons, dan Free Culture dalam dunia musik. Ini sekedar perkenalan seperti itu ya. Berkarya bersama Creative Commons. Oke, boleh langsung aja sambil jalan, nggak apa-apa. Saat kamu membagikan karya kreatifmu, semua orang dimanapun berkesempatan untuk menggunakan, belajar, dan terinspirasi oleh karya kreatifmu. Seperti itu. Kita ambil contoh guru ya. Guru, mereka memberi pengertian dan pengajaran dengan karya-karya dan cita-cita kepada dunia, kepada muridnya, kepada kita, guru. Kemudian seniman. Tepuk tangan buat seniman dong. Seniman yang membuat mahakarya dari inspirasi yang ditemukannya secara online. Online di sini maksudnya dari internet ya. Jadi terinspirasi mulai dari situs-situs yang bisa memberikan masukan-masukan positif gitu. Kemudian ada lagi dari para penulis menceritakan gagasan serta idenya yang didapatkan dari orang lain yang bahkan belum pernah ia temui sebelumnya. Maksudnya para penulis ini belum pernah bertemu orang face to face, oke? Tapi mereka udah saling tahu, oh ternyata ini Angkuy, oh ternyata ini Mas Pri, oh ternyata ini Mas Idar, dan baru ketemu secara kopi daratnya entah kapan, pada festival apa, pada saat-saat seperti ini, maksudnya gitu. Penulis. Orang-orang tersebut tahu ketika mereka membagikan kekayaan intelektualnya, mereka turut membagikan kebaikan, betul? Ya. Sorry ya, saya ini seperti terdengar MLM, tapi it's okay lah. Mereka dan jutaan orang di seluruh dunia sedang bekerja sama membangun budaya yang lebih beragam dan bermartabat bersama Creative Commons. Saya coba kenalin sedikit-sedikit deh ya lewat presentasi ini. Mungkin untuk mengerti lisensi Creative Commons, untuk mengerti tentang lisensi Creative Commons, setidaknya kamu harus mengetahui sedikit apa yang dimaksud dengan hak cipta, copyright. Oke? Apakah kamu sadar begitu kamu menciptakan sesuatu, create something, apapun itu, fotografi, musik, film, tulisan, gambar, sebuah cerita seperti ini, secara tidak langsung kamu telah dilindungi oleh hukum hak cipta atas kreativitas yang telah kamu ciptakan. Benar nggak? Ada yang sadar nggak itu? Selama kita menciptakan segala sesuatu, itu secara otomatis hukum hak cipta udah melindungi secara otomatis, bagaimanapun caranya. Hak cipta melindungi kreativitasmu terhadap penggunaan yang tidak seharusnya. Tapi terkadang sistem hak cipta mengatur terlalu banyak larangan. Bagaimana jika berjuta orang di luar sana, orang-orang di luar diskusi ini misalnya, ingin memakai karya kreatifmu tapi harus mendapatkan izin langsung darimu? Gimana caranya ya? Bagaimana jika kamu yang menghendaki karya kreatifmu dibagikan, digunakan kembali, reuse, diaransemen secara bebas oleh seniman, penulis, atau director lain
jawabannya Creative Commons. Sedikit mulai masuk ke Creative Commons. Creative Commons menyediakan lisensi hak cipta terbuka. Tolong di garis bawah ya. Lisensi hak cipta terbuka yang bisa kamu gunakan untuk memberitahu publik bagian dari hak cipta mana yang dengan senang hati ingin kamu berikan kepada publik. Caranya mudah. Ini mulai lebih seperti MLM. Mohon maaf ya. Caranya mudah, duduk saja di tempatmu hanya beberapa menit dan tentu saja gratis. Karena nanti kita bahas lagi masalah gratis, oke? Hanya dengan mengunjungi situs jaringan resmi Creative Commons, choose. Oke, kemudian menjawab beberapa pertanyaan singkat seperti: apakah kamu mengizinkan penggunaan karyamu secara komersial? Dan apakah kamu mengizinkan karyamu untuk dimodifikasi? Based on your answer, berdasar pada jawabanmu, Creative Commons akan memberikan lisensi yang komunikatif sehingga publik tahu apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan terhadap karya kreatifmu pastinya. Ini yang perlu diingat. Kamu nggak menyerahkan keseluruhan hak yang terkandung dalam hak cipta milikmu. Kamu hanya memodifikasinya sehingga hak cipta kamu dapat lebih bermanfaat bagi orang banyak. Thank you, segitu. Cukup dulu kayaknya. Cukup dulu, oke. Mungkin intro lah ya. Sebagai intro, ya menarik. Tadi mungkin buat teman-teman yang apa gitu Creative Commons, ya mungkin tadi ada paparan sedikit ya lebih jelas lah dari Kang Fadli tentang apa itu Creative Commons, daftarnya bagaimana, soal apa. Yang penting itu jadi ketika kita punya karya kreatif, gagasan kreatif, ketika karya ikut lisensi Creative Commons itu otomatis kita bisa berbagi gagasan kreatif kita itu bisa lebih tersebar lah. Seperti itu gitu. Jadi gagasan kreatif yang menjadi kunci pentingnya. Nah, kedua kita akan ada Kang Pri, salah satu ya pegiat juga dari jakartabit.net dan juga salah satu pegiat di Net Label ya, Indonesian Net Label Union kan ya. Mungkin bisa diceritakan dulu, menarik ini tentang tulisannya gitu, tentang music sharing is not a sin gitu. Bagaimana berbagi musik itu bukan sesuatu yang salah gitu kan. Padahal di kacamata industri, wah berbagi musik tuh pelanggaran dan sebenarnya bisa dipidanakan malah. Nah, mungkin bisa dipaparkan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mungkin perkenalan dulu ya. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih buat Jendela Ide, untuk Kang Jai juga dan Idar atas waktunya. Senang banget bisa ngobrolin masalah soal musik sharing, karena kita tahu sekarang mungkin banyak ya yang dengar berita bahwa pembajakan, terus ada musisi yang menuntut segala macam. Mungkin kita belum begitu ngerti apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, melanjutkan yang tadi, saya dari jakartabit.net, mungkin yang belum pernah mengunjungi situsnya bisa nanti dicek www.jakartabit.net. Kita di situ ngolah beberapa ide dari kawan-kawan mahasiswa ataupun dari penulis di daerah lain untuk membicarakan tentang terutama free culture gitu. Nah, free culture ini terkait dengan tema diskusi hari ini. Mungkin ada beberapa kata kunci yang mau saya bawa untuk melanjutkan presentasi dari Kang Fadli tadi. Mungkin ya seperti yang sudah teman-teman baca juga dari tulisan saya, kata kunci pertama tuh yang coba saya garis bawahi di sini adalah musik sharing, gitu ya. Jadi apa itu musik sharing? Mungkin bisa kita tarik lebih luas. Musik sharing ini nggak cuma hanya kita ngopi file ke teman atau kita nge-rip CD atau segala macam. Musik sharing sini sebenarnya bisa ditarik lebih jauh lagi dari zaman, katakanlah dari dari masa sejarah di mana kita ingat lagu-lagu daerah, misalnya kayak Cublak-Cublak Suweng, kita nggak tahu itu siapa yang penciptanya mungkin, tapi kita sering nyanyiin gitu, dan bahkan dibawakan ulang oleh musisi lain. Dan mungkin kalau misalnya hak cipta itu mungkin tadi bilang terlalu banyak melarang, ya kita bingung mau bayar ke siapa gitu untuk
untuk masalah lisensinya seperti itu kan. Jadi di Indonesia sendiri memang karakteristiknya memang unik. Jadi sebuah karya kita nggak bukan semata-mata mengacu kepada si musisinya, tapi sebuah karya itu di sini bisa diakui bersama gitu. Jadi oleh masyarakat bahwa inilah lagu daerah kami, misal di Jawa Barat pun ada juga lagu daerahnya, dan kita sebenarnya nggak terlalu memusingkan ini siapa yang menciptakan gitu. Tapi yang jelas kita senang membaginya ke orang lain. Kayak misalnya seorang ibu menyanyikan Nina Bobo ke anaknya, itu siapa sih yang pertama kali menciptakan gitu. Mungkin kalau dia kalau dia matre katakanlah, wah nih yang setiap orang yang nyanyiin lagu Nina Bobo harus bayar royalti ke saya. Nah itu itu nggak masuk akal. Itu pertama. Jadi musik sharing sendiri di Indonesia saya percaya sudah berlangsung begitu lama gitu. Dan kebetulan karena ada teknologi masuk, pertama itu teknologi kaset. Jadi bagaimana awalnya yang sebuah karya musik itu hanya bisa dinikmati secara live gitu karena belum ada teknologi. Tapi kemudian teknologi masuk dan akhirnya pertunjukan yang tadinya hanya bisa ditonton secara live bisa dibawa pulang ke rumah, bisa kita dengerin lagi berulang-ulang. Yaitulah piringan hitam dan kaset. Dan ini lebih direvolusi lagi dengan adanya MP3. MP3 malah lebih gampang gitu. Mungkin kalau dulu kita untuk mengcopy piringan hitam nggak mungkin gitu ya, atau mengcopy kaset juga terlalu banyak teknis. Sekarang kita ada di zaman dimana sebuah file itu bisa berbagi dengan cepat. Katakanlah saya punya lagu terbarunya misalnya Mew gitu, yang baru akan dirilis tanggal 28 besok. Saya punya nih satu lagunya. Bahkan mereka baru rilis hari tapi kalian sudah bisa saya kasih lagunya gratis gitu. Dan apakah itu salah gitu? Apakah itu tadi saya bilang di sini ya, kata kunci yang kedua sebenarnya adalah scene itu tadi. Mungkin awalnya Kang Angkuy bilang kenapa nggak musik sharing is a crime. Nah, kenapa nggak? Kira-kira kenapa? Ya, mungkin salah satu jawabannya adalah karena kita belum punya undang-undang yang jelas untuk itu. Jadi kalau crime itu kan artinya melanggar hukum ya. Udah ada hukumnya yang jelas. Tapi kalau di sini kita masih tumpang tindih dengan hal lain segala macam, sehingga berbagi musik itu di sini kita kayak malu gitu, kayak semacam dosa. Bahkan bukan cuma sesama kita, tapi sesama musisinya gitu. Mereka jadi ragu-ragu untuk berkarya karena mereka udah bikin lagu, atau kalian bikin lagu bagus-bagus gitu, tapi modal kalian ternyata hanya cukup untuk mastering, ternyata untuk dijadikan album segala macam butuh dana lebih besar lagi. Sedangkan record label kita tahu, katakanlah untuk record label mainstream ya mereka terlalu banyak aturan, gimana nih, akhirnya kalian nyebarin lewat free download seperti itu. Dan itu bukan sesuatu yang salah gitu, cuma memang ada beberapa yang merasa harusnya nggak begitu gitu, harusnya nggak begini, dan artinya saya yang rugi dong gitu, karena saya yang bikin lagu capek-capek, kenapa saya mesti sebarin gitu. Tapi ya itu balik lagi tadi, kita sudah punya solusinya, yaitu Creative Commons yang tadi Kang Fadli sudah jelasin gitu. Dan saya pikir Creative Commons ini kayak semacam penengah antara ya tadi kebuntuan tadi antara hak cipta ditambah lagi dengan revolusi teknologi sekarang yang sudah nggak bisa dibendung lagi orang untuk mengcopy file seperti itu. Dan kita beruntung sebenarnya di Indonesia, kita punya role model. Salah satunya adalah yang di samping saya nih. Indonesia beruntung punya Battlesmaker, punya Efek Rumah Kaca, yang mereka nggak ragu-ragu untuk membagikan lagunya gratis, dan terbukti bahwa bagi-bagian lagu gratis nggak bikin rugi. Ternyata justru malah bikin musik mereka berkembang gitu. Nanti kita akan Angkuy akan lebih banyak cerita soal hal ini. Jadi menurut saya bukan berarti ini tanpa kritik ya. Maksudnya jadi kalian tinggal duduk enak-enak aja ntar dapat lagu gratis gitu, nggak gitu. Cuma yang perlu ditekanin di kultur musik sharing dalam free culture ini adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi gitu.
Botol Smaker nggak akan mungkin bisa besar tanpa partisipasi fansnya, tanpa partisipasi orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Kalau Botol Smaker cuma ngebagi lagu dan orang-orang cuma konsumsi aja tanpa ada kontribusi balik, yang mungkin akan berbeda gitu. Jadi kuncinya adalah itu tadi, gimana caranya kita bisa jadi masyarakat yang partisipatif. Jadi musisi bisa terus berkarya, tapi kita juga bisa sambil ngasih kontribusi ke mereka. Mungkin dari saya segitu dulu ya. Siap, makasih buat Kang Pri, tepuk tangan dulu. Menarik ya wacana yang dilontarkan oleh Kang Pri, terutama soal partisipasi gitu. Ya ini yang ditekan oleh Lesik gitu di bukunya yang Free Culture itu, bahwa ya itu dengan adanya free culture ini gagasan kreatif itu bisa meluas, melebar, bisa menyebarluaskan ke setiap orang, partisipasi setiap orang bisa lebih dapat lah kayaknya inspirasinya. Mungkin salah satunya ini Angkuy gitu, dari Botol Smoker. Misalkan kayak gini dulu, kalau saya yang perhatikan itu siklus industri musik 80-90-an itu polanya itu terpusat gitu, Jakarta gitu. Kalau mau ngeband Dewa, Padi itu harus ke Jakarta, harus ke record label. Ya partisipasinya tuh sangat top down gitu, sangat, atau enggak ANR gitu. Saya ANR dari Musika atau dari Aquarius, cari ke festival-festival. Wah ini band bagus nih, sign dan sebagainya. Jadi partisipasinya relatif lemah lah untuk kalangan si produsen atau si orang-orang, si pegiat pelaku kreatif itu sendiri. Tapi ketika adanya teknologi digital, net label, revolusi digital di blog, di musik sharing dan sebagainya, tiba-tiba ada orang dari Jatinangor ngoprek musik, bukan dari medan sosial yang harus ke Jakarta atau jauh dari dunia ANR gitu, tiba-tiba bisa membuat sebuah band, tur ke Asia dan sebagainya. Mungkin ini bisa merasakan manfaat dari revolusi digital di dunia musik itu sendiri. Jadi saya pikir ini kayak sampling yang cukup menarik gitu di wacana industri musik, karena dulu yang berpolanya sentralistis, top down, kita tiba-tiba dengan revolusi digital, gagasan kreatif itu bisa menyebar kemana aja dan bisa, ya ibarat kayak virus dan endemi gitu, bisa gitu, yang kita sudah nggak bisa ke bendung lagi gitu. Nah, Angkuy mungkin bisa ceritain dulu pengalamannya dan kayak keuntungannya lah. Keuntungannya. Gitu. Kayak berkecimpung di digital gitu kayak rugi gitu. nggak gitu ya? Kenapa nggak ikutan idol gitu? Iya. Kan lebih enak gitu ikutan idol, ketemu Agnes gitu, tapi lebih memilih di kamar, lewat internet dan sebagainya gitu. Gratisin sama dia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, saya membuat project musik Botol Smoker bersama Nobi di sini, dan menyambung dengan Pri yang tadi dijelasin poin terakhir, partisipasi. Jadi saya waktu itu emang anaknya tuh kampus kosan, depan komputer terus mendapatkan banyak keuntungan dari internet atau bahkan dari warnet atau bahkan dari teman-teman. Misalnya saya butuh software untuk kebutuhan kampus, misalnya Microsoft Office atau apa gitu, tinggal minta gitu, atau tinggal download banyak yang gratisnya. Belum tahu itu ilegal atau legal kayak gitu. Butuh lagu apa tinggal minta, atau tinggal nyari di warnet. Ada dulu tuh pasti ada folder MP3 lokal, interlokal, itu banyak. Itu bisa di-sharing terkoneksi dengan komputer-komputer lain. Atau tinggal datang ke kamar teman, ada film-film apa aja nih, copy gitu. Di situ kan ada berbagi. Nah, saya nggak ada partisipasinya nih. Saya harus menyumbangkan sesuatu. Karena saya udah mendapatkan keuntungan banyak. Ketika bosan, jenuh dengan kampus, dapat game, software game gratis juga dari internet banyak gitu. Jadi saya mendapatkan banyak benda-benda, dalam tanda kutip benda-benda dari internet atau dari teman-teman atau dari warnet gitu langsung. Wah, ini kan saya mau bayar ke siapa gitu? Atau bukan langsung karya mereka kan, bukan langsung karya teman-teman. Dan kalau di internet, kalau nggak ada tombol donasi atau harus bayar, ke siapa gitu bayarnya? Nah, akhirnya saya berpartisipasinya melalui karya lagi. Saya membuat musik Botol Smoker karena merasa sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda ingin menyumbangkan sesuatu yang udah saya dapatkan secara mudah. Karena dari bebas, saya bagikan juga musik saya secara bebas juga, secara gratis juga. Ada yang secara offline, ada yang secara online. Waktu itu secara offline saya bagikan juga di warnet.
Karena saya udah merasa mendapatkan file dari warnet, saya nyumbang lagu karya saya. Ini teman-teman boleh nge-copy. Atau ke kamar-kamar kosan teman-teman saya, ini saya ada lagu, boleh di-copy. Nah, bagaimana kalau ke internet gitu? Waktu itu adalah namanya net label. Net label itu record label tapi sifatnya virtual. Aktivitasnya sama dengan record label konvensional lainnya seperti Universal atau yang indie-indinya Fast Forward gitu. Itu sama aktivitasnya, cuman bedanya kegiatannya, aktivitasnya semuanya di online. Misalnya label-label fisik atau konvensional menyebarkannya di radio-radio konvensional juga. Net label juga ada partnernya, ada radio online. Misalnya ada majalah fisik, net label ada partner juga, ada webzine. Semua kebutuhan-kebutuhan kegiatan musik untuk mempromo, untuk distribusi, ada partner-partnernya di net label. Wah, saya rasa ini sebuah label atau sebuah media yang sangat tepat buat saya untuk berbagi, untuk berpartisipasi, untuk menyumbangkan bagi publik apa yang bisa saya lakukan. Mungkin teman-teman gak harus musik ya, bisa sebuah tulisan, film, video, atau foto dan lain-lain, itu bisa disumbangkan dengan ada lisensi yang tadi dijelaskan, Creative Commons. Akhirnya saya mempelajari net label. Waktu itu di Indonesia baru ada satu, Yes No Wave, dan itu belum nyampe ke informasinya ke saya. Jadi saya masih googling nyari-nyari net label di luar negeri, karena di Indonesia belum ada. Sebenarnya ada tapi saya kurang informasinya waktu itu. Akhirnya dirilislah di net label waktu itu yang pertama di Spanyol. Maka album saya itu dirilis secara online dan itu resmi, dan kulturnya, modelnya itu sama dengan rilisan fisik biasa, cuman bedanya ya digital. Itu disebarkan oleh mereka, oleh si labelnya, disebarkan ke jaringan-jaringan net label yang sangat luas. Jaringan-jaringan net label itu salah satunya adalah pegiat-pegiat free culture. Misalnya ada filmmaker, ada fotografer, dan lain-lain, seniman-seniman. Itu tersebar di satu forum dan akan menyebarkan lagi ke seluruh negara. Itu bahkan negara-negara yang belum tahu gitu, belum pernah baca atau apapun, itu tersebar karena sangat luas. Internet tahu sendiri kan ya teman-teman. Akhirnya respon dari orang-orang luar negeri itu banyak. Jadi tahun 2006 sampai 2008, 2 tahun tuh saya aktifnya di internet. Udah merilis 2 album tapi belum pernah manggung. Belum pernah, orang di sini belum tahu lah gitu. Tapi di internet udah rame karena saya aktifnya di internet. Karena merasa wah, saya harus menyumbangkan karya saya bagi publik nih. Karena saya menganggapnya karya saya menjadi salah satu pengetahuan gitu, materi pengetahuan bagi orang-orang. Karena saya juga terinspirasi, wah saya dapat software gratis, saya dapat lagu gratis, saya harus nyumbang gitu. Akhirnya saya bagikan, ternyata responnya bagus. Akhirnya tersebar sangat tidak terkontrol tersebarnya, banyak banget ke negara-negara lain. Aktivitasnya semakin seru, prosesnya semakin seru. Ternyata selain distribusi, ada poin lagi, yaitu kolaboratif. Karya kita karena tersebar sangat luas, itu ada respon-respon yang mungkin ada yang terinspirasi juga sama seperti saya. Yang saya inspirasinya dari mendapatkan dengan mudah dan lain-lain ya. Ada juga yang mendengarkan lagu saya, terus bagaimana cara berterima kasihnya gitu. Akhirnya mengontak saya untuk membuat karya lagi gitu. Misalnya menjadi film pendek, menjadi video klip, atau apapun. Saya tanya, kenapa ngajak saya? Apa karena musiknya atau apa? Salah satunya karena musik, salah kedua. Dan salah satu lainnya itu karena ingin berterima kasih. Saya bingung mau berterima kasihnya apa gitu. Akhirnya banyak seniman-seniman lain yang mengajak kolaborasi. Ada yang nge-remix
ada yang modifikasi lagu saya, ada yang dijadikan audio untuk film, untuk video, untuk teater dan lain-lain gitu. Itu semuanya karena dibagikan secara bebas oleh saya dan mereka meresponnya untuk jadi terinspirasi lagi. Selain kolaboratif, akhirnya ketahuan gitu, wah ternyata musik digratiskan itu ada feedbacknya, nggak royaltinya bukan uang, tapi lebih apa ya, menurut saya lebih mahal karena ada karya lagi yang baru, ada pertemanan yang baru, itu lebih indah buat saya. Bahkan pernah saya kayak perform di panggung di Jakarta apa di mana gitu, lupa, beberapa kali ada yang ke backstage ngasih alat musik gitu, makasih ya udah bikin lagu terus digratisin. Saya bingung mau berterima kasihnya gimana, saya punya ini gitu. Jadi dia ngasih alat-alat yang gak kepake sama dia, kita tampung kayak gitu. Akhirnya yang online ini terus responnya banyak, sifatnya kolaborasi, banyak undangan-undangan untuk perform di kota mana, di negara mana. Jadi sebuah apa ya, jadi kesini jadi kayak strategi gitu. Wah ini bisa ditarik atau dibentuk, ini jadi kayak strategi khusus gitu. Padahal awalnya bukan, karena emang mengalir aja gitu. Mungkin pas sekarang udah ketahuan hasilnya, ini bisa dijadiin strategi. Mungkin bisa dipakai untuk subjek atau objek apa gitu, untuk produk apa, untuk apa gitu. Bisa di salah satunya mungkin seperti itu. Terus berbagi musik selain di online yang terlisensi oleh Creative Commons, saya juga Botol Smoker aktif juga di offline-nya. Ada istilahnya sase. Itu lucu. Jadi adaptasinya dari kaset kultur. Jadi teman-teman dari daerah-daerah yang akses internetnya lambat atau susah, mereka mengirimkan CD blank ke alamat saya plus perangko. Jadi ketika nyampe di rumah, saya kopiin lagu-lagu saya. Biasanya ada surat, wah saya minta lagu, minta foto, minta video gitu. Saya masukin burning, karena mereka udah ngirim perangko lagi, saya kirim balik. Dan itu aktivitasnya seru, indah gitu. Mereka ada yang ngirim uang juga ada di amplopnya itu. Ada yang ngirim souvenir apa kayak gitu. Dan jadi surat menyurat gitu. Ini juga lucu gitu. Akhirnya berbagi musik ini yang tidak didasari oleh uang, tidak dibatasi oleh uang maksudnya, jadi pedoman bagi Botol Smoker gitu untuk berdistribusinya. Bukan promosi tapi emang berdistribusinya. Mungkin untuk merumuskan strategi promosi juga bisa, tapi ketika di awalnya emang mengalir aja. Ini hanya untuk berbagi karena terinspirasi, dan akhirnya ya bisa sampai sejauh ini. Sangat banyak pengalaman yang didapatkan. Akhirnya teman-teman saya juga menemukan teman-teman yang berfilosofi sama, berpedoman sama di musik bebaskan atau digratiskan secara bebas. Ada Frau dari Yogyakarta, Efek Rumah Kaca juga, Zoo, dan banyak lagi. Akhirnya kami pun giat untuk semacam mensosialisasikan gitu, bahwa tidak semua musik gratis itu tidak serius gitu. Serius itu ada visinya, ada misinya, karena pengen berbagi aja gitu. Emang kalau ditanya alasannya apa, karena ingin, ya ini saya tulus aja berbagi. Emang klise ya, tapi emang ketika kita ngobrol bareng sama Frau, sama Efek Rumah Kaca, ya kita ingin berbagi, kita ingin menyumbangkan sesuatu buat publik gitu. Tidak mau dibatasi oleh uang dan lain-lain. Akhirnya kita pun giat di sosial media dan lain-lain ya. Sampai ada budaya di Twitter misalnya, Kak minta link downloadnya dong gitu. Nah itu Botol Smoker kena beberapa komen dari band-band lain yang berbeda pedomannya. Oh gara-gara Botol Smoker nih oh, adik-adik bisa jadi minta link downloadnya gitu. Kan saya jualan musik ini, saya jualan album. Kalau ke kita pasti dikasih karena emang bebas gitu. Kalau ke band lain pasti dimarahin.
dukung dong, support dong, katanya ngefans, so beli dong dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, saya tidak menyalahkan atau tidak mengkelaskan yang ini salah, yang ini benar gitu. Cuman emang ada perbedaan aja visi misinya gitu. Dan mungkin salah satu untuk membedakannya adalah melalui diskusi ini gitu. Mungkin ada band-band yang emang melegalkan berbagi musik secara bebas, ada juga yang mengilegalkannya. Nah, salah satunya ya mempelajari si Creative Commons ini. Itu. Wah, menarik. Kalau sinetron panjang kayaknya ini ya. Oke, Dua, tepuk tangan dulu buat Kang Angkuy yang udah berbagi pengalamannya. Ternyata kan apa ya? Jadi kayak dia menerima bottle smoker gitu, menerima karya-karya kreatif dari berbagi sharing dengan teman-teman, barter MP3, barter alat apa software musik gitu, dan ternyata partisipasi dia itu dengan membuat karya kreatifnya dan kemudian disebarluaskan, dan ternyata karyanya tuh udah kayak beranak pinak gitu ya, jadi film, jadi remix lagu lagi yang mungkin ada band-band yang terinspirasi lagi dari Bottle Smoker dan sebagainya gitu. Ya menarik. Oke, mungkin berikutnya ada yang mau nanya gitu, 1 atau 2 pertanyaan sebelum dilanjutkan ke saya yang berikutnya gitu. Buat teman-teman mangga yang masih ngeganjel gitu, apa itu Creative Commons gitu, misalkan, wah saya pengen punya lisensi itu kayak apa gitu, gimana caranya gitu, mungkin ntar Kang Fadli bisa ceritain. Buat teman-teman mangga ada yang mau bertanya dulu? Pada jempling belum nih, kopi dulu mangga. Buat yang kopi ini deh, mungkin pertanyaan saya simpel ya. Tadi kan sebenarnya yang ditekankan dari sebuah free culture itu membangun lingkungan yang kreatif, ya partisipatif dan sebagainya. Tapi pada satu sisi ada term lah di Indonesia bahwa sesuatu yang gratisan itu kadang katanya tidak mendidik gitu ya. Jadi pada satu sisi kultur di Indonesia, nggak semuanya mungkin, tapi pada satu sisi lebih banyak sisi konsumtifnya lah. Ketika mungkin mengunduh udah nikmati, tidak ada partisipatif yang mungkin Angkuy bikin atau teman-teman yang lain bikin. Nah, apakah si ruang-ruang di net label atau di di online musik itu upaya apa sih misalnya membuat gagasan-gagasan kreatif ini bisa lebih tersebar luas dan sebagainya? Karena ada satu sisi musik sharing ini, apakah ada maksud kultur di Indonesia yang seperti ini yang membuat udahlah download kadang misalkan download 10 giga gitu dagakan kedengerin semuanya gitu, karena yang kedengerinnya beberapa album dan delete, jadi kayak polanya jadi kayak radikal gitu, kayak bebas gitu. Jadi sebenarnya kadang ada pola yang seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kenapa sih produk kreatif itu harus dibebaskan dengan situasi yang seperti saya tadi bilang, bahwa kondisi masyarakat Indonesia, atau ya tidak keseluruhan lah, mayoritas atau sebagian masyarakat Indonesia yang lebih pada praktik yang konsumtif dibanding produktif gitu. Gimana buat Bre? Mungkin coba menjawab pertanyaan Kang Idar. Satu hal yang pasti, musik di Indonesia itu belum dianggap sebagai sesuatu hal yang perlu untuk disumbangkan seperti misalnya kegiatan sosial gitu ya. Karena ya kita mengenal juga, kalau ngomongin musik di sini udah pasti pikirannya industri. Itu padahal nggak semua gitu kan. Jadi buat apa sih donasi untuk musik gitu? Nah, ini pertanyaan ini jawabannya salah sebenarnya, karena permasalahan sekarang udah lebih kompleks gitu, bahwa memang ternyata ada musisi-musisi yang nggak mengharapkan apapun bahkan gitu. Mereka hanya ingin menyebarluaskan gagasannya tentang skill bermusik mereka, ataupun ada pesan-pesan yang dikandung dalam lagu mereka gitu. Cuma kenapa masyarakat partisipasif ini perlu untuk kita bangun? Karena itu tadi, biar musisinya terus-menerus bikin karya lagi gitu. Bahkan partisipasinya juga bukan cuma untuk misalnya katakanlah kita mau Angkuy atau Bottle Smoker bikin album baru dengan cara donasi seperti yang Radiohead lakukan gitu ya. Mungkin kalau kita hanya mengejar materi, mungkin ya namanya donasi serelanya gitu. Tapi ketika itu dilisensikan dengan Creative Commons, nggak cuma hanya memang berupa uang, tapi karya itu juga bisa balik lagi ke Bottle Smoker dalam bentuknya tadi. Oh, ternyata lagunya dimodifikasi jadi seru nih gitu. Jadi ada lawan main seperti itu
menurut saya salah satu bentuk partisipasif gitu, atau bisa juga dari daerah, katakanlah, saya belum tahu ya, mungkin Battle Smaker pernah mengalami juga yang daerah lain yang mungkin belum pernah beli albumnya tapi mereka patungan untuk mengundang Battle Smaker main di sana. Pernah nggak ada kayak gitu? Pernah. Nah, itu salah satu partisipasif juga gitu. Menurut saya ini penting karena ya itu tadi, kita hidup sekarang di industri musik yang lagi kacau gitu. Kacau karena apa? Karena mereka jual, band-band ini jual CD nggak laku ternyata gitu. Akhirnya mereka banting setir jual vinyl dan kaset. Tapi itu pun nggak apa ya, CD, vinyl dan kaset itu bukan format yang orang kebanyakan dengar. Nah, karena kita kebanyakan dengar lagu ya dari ponsel, dari MP3, dari komputer seperti itu. Saya pikir masa depan musik kita itu ya justru ditentukan dari kita sendiri, bukan dari musisinya atau kita ngarepin ke pemerintah untuk bikin regulasi atau segala macam, enggak gitu. Saya pikir masa depannya justru ada di kita gitu. Nah, sekarang tinggal gimana caranya biar kita bisa satu visi dulu nih gitu. Apa nih yang mau kita garap, apa yang bisa kita lakuin untuk Battle Smaker, Efek Rumah Kaca, dan band-band yang dengan lisensi Creative Commons lainnya. Mungkin silakan Fadli, ada masukan? Perlu saya mulai agak masuk ke undang-undang ya. Jadi ceritanya enggak, maksudnya jadi waktu enggak apa-apa sih. Oh iya. Ketika di tulisan skripsi saya tuh, karena karya ilmiah tuh perlu melampirkan atau memasukkan karya ilmiah orang lain, atau misalnya bahasanya apa ya, referensi dan hukumnya gitu, landasan hukumnya, maksudnya ada landasan hukum. Kenapa tiba-tiba nulis Creative Commons? Emang kamu ngerti hak ciptanya? Dosen saya bilang kayak gitu. Jadi saya mulai ngelihat ke Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002. Itu di situ ada banyak ayat, dan salah satu ayatnya bilang di situ ada hak ekonomi dan hak moral yang harus didapatkan oleh si pencipta jika karyanya tersebut telah dikonsumsi publik, gitulah pokoknya intinya. Saya pikir hak ekonomi dan hak moral kita nggak harus selalu nuntut hak tersebut ya, karena biasanya kan yin yang, ada hak, ada kewajiban, ada putih, ada hitam, maksudnya kayak gitu kan. Jadi kewajiban kita tuh harus dipenuhi dulu, kita berkarya aja lah dulu gitu loh maksudnya. Nah, dari situ mungkin seperti yang Kang Angkuy dapatkan, akhirnya yang Kang Angkuy dapatkan tersebut masuk ke dampak ekonomi begitu. Dampak ekonomi, dampak moral. Moralnya mungkin Kang Angkuy, ekonominya mungkin seperti tadi itu kan, jadi uang jajan nih Kang Angkuy kalau misalnya ada orang kasih alat begitu kan. Jadi kemudian dampak moralnya Kang Angkuy bisa lebih boom di luar Indonesia gitu sebelum masuk ke ranah Indonesia yang notabene industri mainstream seperti itu mungkin. Jadi intinya hak ekonomi dan hak moral mungkin. Oke, aku mungkin bisa nambahin, yaitu di tengah produk gagasan kreatif itu disebarluaskan, tapi pada satu sisi kondisi sebagian masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif lah, lebih baik mungkin persentasinya lebih banyak download lah dibanding bikin karya yang upload lah kasarnya. Itu bagaimana nih? Apakah ada fenomena seperti itu yang aku rasakan gitu? Ya pernah pengalaman yang kita lakukan giat untuk free download, bebas musik bebas, berbagi bebas, itu adalah tekanan dari musisi-musisi yang lain. Banyak banget yang ancaman gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi ya menurut mereka cara distribusi atau cara berbagi yang kita lakukan itu salah gitu. Dan
saya pikir mereka ketakutan gitu. Saya pikir mereka ketakutan karena atau apakah itu jadi salah satu mata pencaharian utamanya atau menjadi ancaman buat mereka atau apapun, tapi yang pasti mereka merasa terancam ketika ada gerakan Yes No Wave, rilisannya menghajar halaman-halaman majalah Rolling Stone dan lain-lain, dan banyak masyarakat yang mengapresiasinya lebih dalam tanda kutip kreatif ya, merespon melalui review di blog-blog daripada apresiasi yang band-band mainstream yang hanya ya dibeli dengarkan beres, beli dengarkan beres. Berbeda dengan yang aktivitas di net label yang direview dengan sangat detail, diapresiasi melalui artwork, diapresiasi dengan video klip dan lain-lain gitu. Jadi musisi-musisi yang lain atau band-band yang lain ketika kita menggerakkan musik gratis ini merasa terancam atau merasa tersaingi gitu. Padahal kita hanya berbagi gitu. Hanya berbagi. Toh beberapa rilisan net label yang digital juga ada yang fisik gitu. Dan ternyata ketika dibandingkan dengan mereka, dalam tanda kutip mereka, rilisan fisik misalnya Botol Smoker juga tetap laku. Yang free downloadnya ramai juga ramai gitu. Jadi memberikan pilihan apresiasi juga untuk perekonomiannya gitu. Beri alternatif lah ya. Beri alternatif. Tapi kan pada satu sisi ketika tren digital ini mulai naik lah, ada skema yang berbeda. Maksudnya ketika saya tahun 2010 sampai 2012-an beredar free download, tapi ada satu sisi mereka ada kunci marketing gitu, ngerti nggak? Kayak sebelum rilis album 3 lagu lepas dulu. Beda dengan misalnya dengan Botol Smoker yang emang pada satu sisi ada semangat ya idealisme lah kasarnya mas seperti itu, tapi satu sisi ada trik marketing yang ya mungkin ini hanya sebagai permainan industri aja ya. Mereka rilis 3 lagu duluan, berbagi dulu, tapi ujung-ujungnya tetap ada untuk konsumsi CD, konsumsi lagi. Nah, bagaimana nih? Ada tanggapannya tentang jangan-jangan si digital ini justru jadi trik marketing gitu? Oke, kurun waktu sekitar 2 tahun yang lalu ya, mungkin kita sempat ngerasain hampir semua rilisan band itu punya free download gitu, sampai akhirnya sekarang udah mulai surut. Kaset sekarang mah karena mereka kaset 75.000. Ya karena mereka sadar bahwa dengan membagikan link download belum tentu sesuai dengan yang mereka harapkan. Karena itu dia, mereka mengharapkan bahwa kalian dikasih musik gratis supaya kalian ngebeli musik mereka. Ternyata kan enggak gitu, karena yang kita sasar di sini sebenarnya bukan itu gitu. Yang disasar di sini sebenarnya kenapa kita membagikan musik gratis? Bukan gratis ya, free di sini maksudnya adalah kalian free untuk memodifikasi, free untuk menyebarkan ke orang lain gitu, atau mendengarkan ke siapapun gitu, mau dipasang di mana gitu, misalnya di kafe atau di karaoke gitu. Karena itu kan enggak mensyaratkan bahwa kalian harus membayar sejumlah nilai tertentu, enggak. Dan free di sini juga kandungannya adalah free speech. Jadi kalian bebas untuk ibaratnya bebas berkampanye. Misalnya kampanye apa ya? Misalnya di sini Chef Baksil gitu. Bikinlah dengan format lagu, sebarkanlah dengan gratis. Tujuannya apa? Tujuan biar si Chef Baksil ini sampai ke sebanyak mungkin orang, bisa menggugah orang, bisa terpengaruh dengan gagasan kalian dan bisa satu visi. Sebenarnya kuncinya di kultur free download sebenarnya itu. Tapi itu dia, karena orang menganggap bahwa nih kayaknya kita sebarin satu lagu gratis, mudah-mudahan besok laku banyak gitu. Ternyata memang nggak seperti itu cara berfungsinya. Ya. Ya, mungkin saya pernah ngobrol sama beberapa band yang curhat gitu, tentang strategi promosi free download gitu. Nah, akhirnya obrolan itu menyimpulkan kalau soal laku nggak laku itu kembali ke musiknya sendiri gitu, musiknya yang berbicara gitu, dalam tanda kutip bagus atau tidak bagus atau apa ya gitu, lebih ke musiknya. Terus ada yang kita alamin juga di
di karya yang berlisensi Creative Commons itu adalah jaringan yang sangat elit, dalam tanda kutip elit. Di sana ada penulis blog yang sangat aktif, ada reviewer, ada pegiat-pegiat lain yang kegiatannya di hal-hal yang kreatif ya, tapi di internet gitu. Jadi ketika karya kita dilepas di internet berlisensi Creative Commons, itu akan dihormati, direspon, diapresiasi oleh pegiat-pegiat lain gitu. Ketika kita melepaskan karya kita yang sejarah karyanya tercipta sangat ribet dan lain-lain dan itu digratiskan, itu sangat dihormati. Itu sangat dihormati dan itu mungkin jadi salah satu salah satu ciri khasnya gitu. Enggak, Kang Fadli ada mau nambahin? Cukup. Oh, cukup. Yang menarik tadi sebenarnya yang menarik soal free music atau free-nya kan bukan perspektif gratis radikal ya, tapi lebih banyak free untuk memodifikasi, untuk menjadi karya kreatif lagi, partisipatif dan sebagainya. Nah sebenarnya yang menarik ini kan tadi Angkuy bilang bahwa ada yang menjadikan musik digital ini sebagai trik marketing, promosi. Ada yang memang ini adalah sebuah ya jalur bermusiknya, membangun landasan kreatifnya dan sebagainya. Jadi saya ini misalkan kayak sebelum free music ini populer, saya jadi ingat ketika ada Fugazi, band Fugazi, idola saya Ian MacKaye, dia bilang bahwa jadi si Ian MacKaye ini Fugazi Discord Records labelnya itu kalau rilisan itu dijual murah, di bawah 7 atau 5 dolar kalau nggak salah, pokoknya di bawah 10 dolar lah. Dia bilang bahwa musik itu seperti air gitu, jadi gagasannya itu orang bebas memodifikasi, terinspirasi, tapi yang paling pentingnya itu propertinya. Jadi bahasanya ada CD itu ada kepingannya, ada sleeve-nya, kertas yang harus disablonnya, kasarnya seperti itu. Jadi itu bahwa pada satu sisi musik itu sebenarnya gagasannya itu harus gratis, harus bebas. Jadi makanya saya murahkan karena orang harus menebus kertas yang harus saya sablon, sleeve yang bayar harus saya produksi bayar produksi kasarnya, makanya dia lebih murah dengan semangat pangnya dia gitu, lebih murah. Nah pada satu sisi itu kan ada landasan idealisme gitu di kultur musik. Nah sebenarnya yang di Indonesia sendiri perspektif marketing yang lebih banyak bermain, free musik yang lebih banyak dimanfaatkan untuk promo-promo. Nah seperti itu. Dan kalau yang tanggapan kalian kayak hal-hal kayak gitu itu gimana sih untuk menyebarkan bahwa free musik ini adalah sebuah gagasan gitu, ini bukan trik gitu. Apakah perlu ada sosialisasi yang lebih lanjut atau banyakin aja band-band atau lisensinya atau seperti apa? Karena ya tadi seperti ilustrasi saya bilang bahwa musik mah kayak air gitu, bebas mengalir gitu. Yang mungkin yang harus orang tebus itu ya free kaset bahan bakunya lah seperti itu. Nah gagasan bermusik ini apa sih yang perlu agar bisa buat teman-teman di sini bisa gue bermusik itu yang jadi landasan kreativitasnya gitu. Saya dulu ya. Ya, ini mungkin bagi teman-teman juga yang misalnya punya karya, punya band juga, kalian pengen mendapatkan royalti, tapi pengen berbagi bebas juga, itu bisa juga. Misalnya merilis bentuk digital dan fisiknya kalian jual, tapi sifat si musik yang ada di dalam CD itu bebas. Jadi misalnya nih beli CD Bottle Smoker kan pakai duit. Nah misalnya patungan 10 orang terus di rip ke MP3 terus dibagi-bagi, itu legal di Bottle Smoker yang berlisensi Creative Commons. Tapi beda misalnya kalian beli Burger Kill, kalian beli terus copyin ke teman-teman, itu nggak boleh. Burger Kill marah gitu, dalam kutip marah. Nah itu bisa kayak gitu. Dan tidak semua rilisan net label itu digital, enggak juga. Ada yang fisiknya juga pendukung juga, banyak pendukungnya gitu. Yaitu dari segi ekonomi ada, dari segi kepuasan pribadi juga bagi si penciptanya bisa juga kayak gitu. Dan itu juga dilakukan pertama kali oleh kita. Dan rilisan Yes No Wave juga sama. Ada yang digitalnya bebas tanpa uang, ada CD fisiknya yang bisa dibeli, tapi musik yang di dalamnya sifatnya bebas, boleh dibagiin, boleh dimodifikasi lagi. Jadi kalian semacam beli fisik aja, kayak beli fisik. Tapi kalian tidak membeli musiknya, tapi membeli fisik yang
membungkus musik gitu. Kalau dari sepanjang penelusuran saya ya untuk masalah tentang free download seperti ini, kalau di US itu sudah hampir jalan 4 tahun kalau nggak salah, ada sebuah website bernama noistrade.com. Jadi noistrade.com ini kalian bisa akses kok. Kalian cukup masukin alamat email dan kalian bisa dapat lagu di situ gratis semua, hampir semua. Bahkan bukan cuma dari band yang mungkin baru punya 1-2 album atau belum terkenal ya. Bahkan dari band-band besar pun mereka masukin lagu di situ. Pun mereka juga masukin lagu di iTunes. Itu berbayar ya. Tapi di Noistrade kalian cukup masukin alamat email dan kalian bisa dapat lagunya gratis. Gitu. Cuma ya memang itu sistem yang berlaku di Noistrade adalah barter. Jadi alamat email kalian itu akan mereka gunakan untuk mengabari kalian bahwa mereka akan manggung di mana gitu, mereka punya berilisan baru apa. Jadi kayak semacam barter. Ya, lagu mereka dibarter dengan email kalian. Maksudnya kalian ini kan calon-calon fansnya. Saya pikir itu pola yang cukup menarik gitu, dan di sini belum banyak yang mainin seperti itu gitu. Dan itu jadi justru itu adalah salah satu strategi promosi yang tepat. Bukan berarti kalian membebaskan free download siapa saja gitu, dan yang kalian nggak tahu ini yang ngedownload orang mana aja gitu. Dari mana aja. Mungkin submit email kayak gitu ya. Iya benar. Karena apa? Karena misalnya kalian punya band, kalian mau ngedownloadin biar bisa gratis gitu. Minimal kalian harus tahu siapa pendownload lagu kalian, dan mungkin kalian bisa tahu juga kota-kota mana aja yang paling banyak mendownload. Misalnya ternyata strategi promosi ya? Betul, misalnya ternyata Jogja yang paling banyak, berarti hitung-hitungannya kalau saya manggung di Jogja kayaknya responnya banyak gitu, daripada katakanlah saya manggung di Bekasi, katakanlah seperti itu. Jadi saya pikir justru format-format ini yang belum banyak kita garap, dan inilah peran masyarakat partisipasi yang saya bilang tadi. Karena Noistrade itu justru dibentuk memang untuk masyarakat. Jadi ibaratnya kayak si musisi ini kayak ngamen, dan kita bisa ngasih tip ke dia juga gitu. Nanti coba buka deh noistrade.com. Jadi promosi gitu. Menambahin Kang Fadli? Bentuk lisensi perlu saya sampaikan nggak? Bentuk lisensi mungkin ada di artikel yang ditulis saya. Kita lihat udah dibawa ke sini. Mungkin ada, iya, oke. Sambil menjeda Fadli, mungkin saya akan nanya Angkuy lagi lah. Siap. Ini kan pada satu sisi yang saya temuin fenomena di Botol Smoker, musiknya kan digratisin, dan ketika digratiskan kan udah kayak endemi itu, udah gak tahu antah berantahnya. Nah kan yang pernah Angkuy dulu misalkan, wah tiba-tiba dijadiin backsound TV gitu. Backsound acara TV kan banyak, lagu-lagu Botol Smoker jadi di acara backsound TV. Nah apa ya, maksudnya kan pada satu sisi itu adalah dipakai oleh industri besar untuk kepentingan komersil. Si TV dapat iklan mungkin ratusan juta, Botol Smoker cuman ya kasarnya nggak dapat apa-apa gitu. Tapi apa sih yang tindakan Botol Smoker pernah dalam kasus, apakah menuntut, apakah anjir ini media promo asik, atau numpang eksis di TV atau apa gimana gitu, bisa cerita mungkin. Dulu saya sebelum kalau teman-teman beruntung nonton program-program Trans TV atau Trans 7, di situ banyak lagu-lagu Botol Smoker yang diputar jadi backsound-backsoundnya. Secara industri harusnya mereka izin atau bayar ya, tapi emang Botol Smoker sendiri yang menempelkan lisensi Creative Commons di sini. Jadi Creative Commons nanti mungkin Fadli akan lengkap. Jadi ada beberapa poinnya.
Nah, kita menempel, jadi kayak ada stiker. Setiap stiker itu punya fungsinya. Nah, kebetulan botol smoker karya-karyanya ditempelinnya bebas berbagi, bebas digunakan untuk kebutuhan tidak komersil dan lain-lain gitu. Nah, kemarin yang digunakan oleh si TV itu emang bebas, tidak ada stiker-stiker atau tidak ada lisensi yang menuntut untuk wah nggak boleh nih kayak gitu. Jadi emang bebas aja gitu. Kecuali waktu itu pernah ada iklan komersil. Itu kebetulan karyanya distikerin atau distikerin ya, di lisensi CC-nya tidak untuk kepentingan komersil dan lupa. Pokoknya saya bisa nuntut gitu karena itu digunakan oleh iklan dan kebutuhan komersil. Nah, jadi Creative Commons ini bisa membantu kita untuk menuntut hak-hak kita. Jadi ketika kita nempelkan fungsinya apa tapi digunakannya di luar fungsi itu bisa menuntutnya. Bukan masalah gratis ya tadi ya, radikal bebas ya, kayak freelance gitu ya, tapi benar gratis untuk sebagai jadi karya kreatif lagi, bukan karya komersil ya. Nah, mungkin Fadli bisa cerita ini ada jenis-jenis apa yang saya tahu emang ada beberapa jenis dari si Creative Commons ya. Jadi buat teman-teman yang bingung karya kreatif saya pengen pakai lisensi apa yang sesuai untuk apa, bisa dijelaskan ntar Fadli jelaskan karena kebutuhannya itu sangat beda-beda dan sangat beragam gitu. Mangga Fadli bisa jelasin? Oke. Mulai dari yang paling kiri ya. Soalnya itu yang paling dasar mungkin, attribution. Itu lisensi yang ini tuh dipakai oleh Wikipedia. Karena Wikipedia selalu menyertakan lisensi tersebut. Bentuk lisensinya mungkin teman-teman bisa lihat nanti. Misalnya kalau buka Wikipedia, scroll terus ke bawah, nanti di bawah ada dia kata-kata atau ini harus diatribusikan kata-kata atau kalimat atau apapun yang tersedia di Wikipedia. Nantinya kalau misalnya teman-teman cantumkan mungkin ya, direferensikan. Ya, kayak misalnya mau seperti bikin daftar pustaka mungkin ya, seperti bikin daftar pustaka. Jadi dimanapun teman-teman mau melampirkan yang beberapa kata, beberapa lembar, beberapa kalimat dari Wikipedia tersebut harus ditulis sumbernya. Sumbernya. Ini juga berlaku di musik. Misalnya kayak si Trans TV ini mereka memutarkan itu tapi ada stiker ini, berarti dia harus nyantumin di situnya musik oleh bla 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 kayak gitu. Kredit ya mungkin ya. Kredit. Kemudian non komersial. You let the others copy, distribute, display, and perform your work and derivative work based upon it, but for non-commercial purpose only. Jadi digunakan untuk pendidikan, misalnya non-komersial jadi ya, maksudnya non-komersial. Jadi misalnya karya seperti kasus tadi Angkuy digunakan itu kan kalau di iklan otomatis namanya juga layanan komersial ya, apa? Kalau iklan tuh namanya punya hak nuntut juga sebenarnya Angkuy juga ya. Jadi nggak sembarang saya beraliran free culture misalkan menggratiskan non komersial, sebenarnya nggak. Kalau ketika disalahgunakan kita punya hak juga menuntut hak ekonomi, hak moral kita juga ya. Betul. Nanti bisa diurus ke Ditjen HKI ya, yang kalau di Indonesia ya yang punya kewenangan di situ. Kemudian no derivative works. You let the others copy, distribute, display, and perform only verbatim copies of your work, not derivative work based upon it. Nah, jadi verbatim copies itu hanya karya aslinya, yang bisa disertakan atau diikutkan dalam postingan atau tulisan kalian gitu. Hanya itu, hanya karya itu saja gitu, nggak bisa misalnya karya ada aransemenan orang lain gitu, sedangkan ya kayak gitu aransemenan orang lain sedangkan si karya si pencipta aslinya nggak dicantumkan gitu ya, tetap. Jadi kita harus cari yang aslinya siapa, siapa pencipta aslinya gitu. Susah ya kalau ini Dina Bobo gitu dicantumin siapa aslinya kan. Jadi jatuhnya nanti malah non name atau siapa kan, padahal
mungkin ada yang aslinya kayak gitu. Kemudian share like, ya adalah kayak dari lambangnya udah ketahuan ya, kan kayak recycle, jadi harus mungkin kalau misalnya mau nge-share ini harus dalam koridor yang sama. Maksud koridor di sini koridor Creative Commons itu. Jadi selalu menyertakan seperti inilah gitu. Nah, perlu dilihat juga di bawah ini tuh kan saya ambil dari SoundCloud ya, mungkin teman-teman ada yang udah sering posting, sering apa-apa di SoundCloud gitu. Di bawah ada you've selected the following license. Ada some right reserve ya. Jadi biasanya kalau yang copyright yang C di buletin itu, nah itu tuh all reserve. Nah, kita bedanya some. Jadi ada beberapa hak yang sudah dimasukkan. Iya, beberapa hak, mungkin hak moralnya untuk si pembuat lagunya, pencipta, ya seperti itu. Nah, enaknya si Creative Commons ini kita bebas mau nyantumin yang mana aja. Kalau misalkan saya atau musik yang paling banyak itu yang di level mana nih, atau di apa, lisensi mana yang paling banyak? Biasanya karena tuntutan industri tadi mungkin ya, jadi kadang untuk non komersial use, biasanya non komersial use tapi pakai share alike itu gitu, share alike. Jadi terus berkesinambungan si lisensi ini sendiri ya. Ini kalau untuk kita misalkan atau teman-teman ada yang band yang udah pakai ya Creative Commons itu ada jangka waktunya, misalkan harus register lagi setahun atau gimana, atau ketika karya kita udah ditempel Creative Commons udah terdaftar apa selamanya atau gimana gitu, atau harus ada register ulang? Untuk itu soalnya karena si hukum hak cipta ini ngatur 5 tahun ya, 5 tahun, kemudian 5 atau 10 tahun yang pembaruan sekarang saya kurang begitu update ya. Tapi begitu karya itu melewati jangka waktu tersebut, karya itu jatuh ke ranah publik. 50 tahun kalau domain. itu 50 tahun. 50 tahun. Nah, ketika karya udah yang masuk 50 tahun baru gitu, yang baru-baru ranah. sekarang ini ya gitu ya, 50 tahun ya. Nah, mungkin kalau yang udah di public domain itu sama kasusnya kayak Fox Entertainment ya. Fox Entertainment, jadi ada kasus kayak gini. Saya cerita sedikit ya, sorry. Jadi si Fox Entertainment ini dia ada seorang director yang lagi scene kayak gini, tiba-tiba ada TV kan misalnya gitu. Kalian lagi diskusi kayak gini, terus di TV itu muterin tayangannya si Fox Entertainment itu gitu, ada logonya Fox misalnya kayak gitu kan. Si mungkin Trans TV lah ya ceritanya nih. Ceritanya Trans TV di kita gitu. Ada Trans TV. Nah, itu tuh malah jadi kasus gitu. Si tadinya si director nggak mau ngejadiin itu sebagai kasus, cuma sebagai ini doang gitu kan, kayak aduh itu kan cuma beberapa detik gitu kan. Nah, jadinya ada perdebatan yang cukup panjang, akhirnya menelurkan itu yang ada public domain, pendapat public domain sama pemakaian wajar, fair use ya itu dia, kayak gitu mungkin jadinya. Oke, menarik. Jadi sebenarnya dengan Creative Commons ini sendiri karya kita dilindungi ya, bukan berarti kalau hak cipta mungkin karya ada masalah kontrol ya gitu, karena ketika kasus yang tadi Fox itu kalau nggak salah ketika ada yang bikin dokumenter, jadi ketika ada satu orang yang bikin dokumenter di sebuah gudang kalau nggak salah, nah ada tayangan The Simpsons. Oke, betul. 4 detik, tayangan The Simpsons 4 detik. Nah, dia sadar si pembuat dokumenternya itu, wah ada tayangan The Simpsons, gue izin deh ke si Matt Groeningnya. Matt Groening udah mengizinkan. Coba yaudah deh kontak agennya sudah mengizinkan. Nah, tapi mentoknya di si Fox-nya. Padahal penciptanya sendiri udah mengizinkan, tapi pada satu sisi kontrolnya itu udah di tangan ya paling atas sih. Jadi sampai si pembuat dokumenter itu dituntut jutaan dolar hanya gara-gara 4 detik itu. Dan yang menariknya si Matt Groeningnya mengizinkan dan dia udah nggak bisa apa-apa gitu. Jadi yaitu dengan lisensi Creative Commons justru karya kita masih si penciptanya mungkin angkuinya gitu ya masih bisa punya hak, masih bisa dilindungi. Beda dengan ketika hak cipta komersil yang sudah lepas sekali gitu kayak gitu. Nah, menarik nih diskusinya. Ada yang teman-teman yang ngeganjal, Kang Rahar, mangga ada satu orang lagi mungkin
Mangga mangga, ntar dapat jatah makan malam bersama apa angkuy. Siapa lagi satu lagi? Oh itu yang baju hijau mangga, yang Kang Rahar dulu. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ini sebenarnya saya agak sedikit bingung ya, karena saya masih meraba-raba. Yang pertama mungkin saya pengen dijelaskan sedikit lebih jauh mengenai perkara awal dari musik sharing tadi gitu. Mungkin tadi Kang Idar bilang bahwa ada salah satu band Fugazi, tapi mereka berangkat dengan kepentingan yang berbeda gitu. Mereka berangkat dengan kepentingan eksploitasi subkultur. Kita bicara di situ dalam ranah ideologis, bukan dalam ranah perkara hak cipta industri atau dan lain sebagainya, tapi mereka lebih menekankan pada DIY etiknya. Nah, mungkin bisa ada yang lebih menjelaskan gitu ya tentang si subkultur musik sharing ini, karena saya melihat sebenarnya ini dimulai mungkin agak sedikit ke belakang sebelum era 2005. Kalau nggak salah mulai dari tahun 99 itu saya udah mulai banyak ngambil musik lewat internet, walaupun mungkin prosesnya satu lagu bisa 1 minggu. Nah, perkara tadi juga sempat di awal disinggung mengenai ya forum-forum di dunia maya ini kan tidak memerlukan adanya tatap muka gitu, tapi untuk bisa berkreasi. Nah, sementara mungkin saya nggak tahu siapa di sini yang mungkin kompeten dalam bidangnya untuk menjelaskan, mungkin Mas Pri ya. Gimana dengan ini output kompilasi mesin distorsi tahun 2001? Karena itu setahu saya juga merupakan inisiatif dari orang-orang yang tidak pernah ketemu muka sama sekali. Apakah itu bisa juga disebut sebagai salah satu dari penggagas atau pelopor munculnya hal-hal seperti ini, musik sharing? Karena walaupun si mesin distorsi itu ada rilisan fisiknya, tapi sangat-sangat terbatas dan bahkan tidak di semua waktu itu, tidak di semua distro pun tersedia gitu. Jadi lebih banyak dibagi-bagiin untuk member di MIRC waktu itu. Nah, yang kedua saya mau bertanya tentang masalah hak cipta ini tadi gitu. Kan kita ngelihat musik sharing ini kan selalu dipelopori di sini ya, setidaknya banyaknya oleh band-band yang katakanlah masuk dalam kategori subkultur. Walaupun sebenarnya kalau misalkan dibedah lagi, subkultur itu juga terminologi yang terlalu dibesar-besarkan gitu. Karena buat saya band-band seukuran Jasad atau Burger Kill itu sudah bukan subkultur, tapi mungkin second class mainstream ya. Nah, dia jadi alternatif mainstream, dia akan menjadi mainstream di kalangan subkultur gitu sebenarnya. Nah, perihal hak cipta ini menarik gitu, karena saya pengen tahu, jadi sebenarnya saat ini gitu, relevansi hak cipta ini masuk ke ranah subkultur itu kemana gitu. Karena gini, kalau kita bicara subkultur yang paling subkultur, katakanlah mungkin komunitas punk yang kalau bikin acara nama lokasinya selalu dirahasiain itu, ya mereka mungkin sejak tahun 90-an akhir sudah melakukan proses saling berbagi ini. Nah, dan sampai detik ini pun bahkan semakin berbagi gitu. Nah, ini yang saya ingin tanyakan nih, apakah masuknya tentang hak cipta ini ke ranah subkultur itu akan menggeser subkultur itu juga menjadi arah industri, minimal industri kecil gitu. Karena ya kita suka nggak suka, kita lihat di Bandung kan katanya kota kreatif. Nah, tapi kreativitas ini pun pada akhirnya harus harus disatukan dalam sebuah payung gitu, dalam sebuah forum gitu. Nah, yang pada akhirnya gitu itu akan cenderung mungkin buat beberapa pelaku subkultur itu malah membatasi ruang gerak mereka sendiri gitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang apakah iya gitu ini si subkultur ini dengan adanya copyright entah dalam bentuk apapun, entah full atau terbatas, memang dia akan bergeser ke arah industri
Kalau misalkan tidak, lantas apa kira-kira manfaatnya selain urusan tadi apa ya, benefit secara moral gitu, bukan secara materi, selain itu apa gitu? Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Enggak, yang baju hijau sebut nama, punten. Halo, saya Mega. Paling ini sih pertanyaannya sedikit berbeda. Kan kalau saya ngelihat banyak teman-teman saya ya, ngeband dan hidup matinya itu di band. Mungkin cari uang melalui kafe ke kafe, wedding ke wedding, dan mungkin di sisa waktu luang mereka mencoba membuat album karya sendiri. Dan nah, kalau misalnya dengan contoh Kang Angku itu kan dengan Bottle Smoker, visinya kan bagus banget ya buat sharing, buat ini. Nah, itu gimana ya kalau misalnya buat teman-teman yang memang istilahnya hidup mati mereka tuh di band. Kan ibaratnya gue juga pengen sharing, tapi gimana caranya gue mau makan kalau misalnya dari musik ini ibaratnya gue nggak bisa dapat makan. Jadi pertanyaan basic sih, maksudnya bagaimana cara kita menghadapi hal itu, ataukah yang bisa melakukan hal-hal yang sudah seperti bottle smoker itu mungkin kalangan-kalangan yang udah punya istilahnya bisnis sampingan, yang bisnis utama sehingga bisa produksi musik secara sampingan. Itu aja. Makasih, menarik. Tadi ada 3 pertanyaan kalau yang saya tangkap. Mungkin pertama itu tahun apa ya? Ya tadi Kang Lahar bilang ada kompilasi mesin distorsi, yaitu dulu pergerakan awal 2000-an ya, yang lewat MRSC gitu, nggak semua orang tiba-tiba berkolaborasi, berpartisipasi bikin satu kompilasi. Jadi fenomena musik sharing jauh sebelum 2006 Radiohead bikin, ya Snowwave bikin dan sebagainya. Nah, ini bagaimana nih tadi apa ya, perkara awal musik sharing terutama di ranah subkultur itu sejak kapan gitu, bisa ada yang diceritakan Pri, Angkoy atau Fadli sendiri? Ya, mungkin coba menjawab pertanyaan Kang Lahar tadi mengenai kompilasi mesin distorsi ya, yang bisa dibilang sebagai pelopor musik sharing. Saya pikir gini, formatnya memang kalau untuk di internet karena sifatnya anonim, bahkan internet itu sendiri pun dibuat oleh orang-orang yang mereka nggak saling mengenal gitu. Jadi kita mengenal adanya open source. Jadi hampir semua programmer itu berkumpul, mereka membangun satu project, yaitu tadi bernama internet. Mereka menyisihkan waktu luangnya untuk membangun ya tadi infrastruktur sehingga berkembang menjadi seperti sekarang ini gitu. Bahkan bisa dibilang saya berani jamin hampir sekitar 75% internet itu dibangun oleh budaya bebas, budaya free. Karena ya tadi meskipun ada situs yang kita bayar gitu, katakanlah iTunes, kita masuk ke iTunes kita bayar, atau kita masuk ke sebuah situs yang berlangganan, bisa dijamin bahwa server yang mereka gunakan bahkan itu dibuat dengan open source gitu, dibuat dengan orang-orang yang sama sekali nggak dikenal. Mereka hanya punya misi yang sama, saya pikir seperti itu. Dan kalau mungkin kita kaitkan dengan sifat yang seperti kompilasi mesin distorsi tadi, saya pikir di sini hanya sebagai turunannya aja gitu, karena yang mereka lakukan itu sebenarnya ya memang seperti itu gitu. Jadi itu udah jadi takdir di internet lah seperti itu. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya juga ada beberapa format album yang dikerjakan seperti itu. Terakhir tuh saya lupa, yang Adit dia bikin, kalau kata dia ya, album open source seperti. Jadi si Adit ini dia cuma ngasih satu sound aja, nah yang lain nimpalin, dan mereka nggak saling ketemuan, mereka nggak saling mengenal. Saya pikir ini bukan sesuatu hal yang perlu dicari siapa yang pionirnya atau bukan, enggak, karena justru
itu yang paling masuk akal sekarang di era internet gitu. Dan relevansinya dengan Creative Commons memungkinkan kita untuk melakukan itu karena ya itu tadi, kalau di barat katakanlah ada satu lagu Metallica baru rilis, tiba-tiba kalian merilis kalian merombak lagu Metallica terus menguploadnya di mana, mungkin Metallica bakal nuntut kalian gitu. Mungkin seperti itu kan. Jadi saya pikir kalau untuk bisa untuk dalam konteks musik sharing seperti yang saya tulis di artikel saya tadi, itu sudah bisa kita tarik jauh bahkan dari sebelum internet dimulai gitu. Jadi di mana orang-orang masa lalu bikin lagu, mereka dibagiin ke sesama keluarganya, dari keluarganya dinyanyikan lagi ke kerabatnya, dinyanyikan lagi ke cucunya, dan sampai kita bisa dengar itu hari ini gitu. Jadi saya pikir musik sharing di sini nggak hanya sebatas internet ya, internet hanya medianya aja. Begitu kira-kira Kang. Kemudian untuk yang kedua, untuk hak cipta yang bila dikaitkan dengan subkultur apakah bisa menjadi menggeser industri? Saya pikir nggak selalu ya, nggak selalu, karena justru kalau ada anak lagu, katakanlah ada anak punk rilis lagu, tiba-tiba lagu mereka dimuat di sinetron seperti itu, dan mereka nuntut, terus anak punk ini jadi orientasinya industri. Saya pikir enggak. Saya pikir Creative Commons ini hanya untuk melindungi aja supaya enggak ada pergeseran antara dua kultur ini gitu. Jadi mereka lebih ke arahnya memang lebih ke sadar hukum seperti itu. Jadi kalau dibilang nanti anak pangnya jadi ikut-ikutan ke industri, sebenarnya enggak juga gitu. Dan ini sebenarnya relevan juga sama pertanyaan Mbak Mega tadi. Saya coba jawab juga, bagaimana jika ada full time musician ya. Nah, full time musician ini sebenarnya nggak diwajibkan untuk menggunakan Creative Commons kok. Mereka bebas berlaku seperti musisi normal lainnya gitu. Melarang orang untuk membagikan lagunya gitu. Tapi kan yang jadi pertanyaan sekarang adalah, itu hal yang mustahil untuk melarang orang membagikan lagunya. Bahkan Michael Jackson pun dia merilis CD yang nggak bisa di copy katanya, tapi ternyata bisa gitu. Bisa dijebol keamanannya. Jadi saya pikir itu udah copyright sendiri sudah mulai tidak relevan hari ini. Karena apa? Karena teknologi tadi gitu. Kira-kira ya, lupa lagi apa sih pertanyaannya. full time musician. Full time ini mungkin koridornya ya full time musician, pengalaman. Jadi kalau ditarik konteksnya kayak pada saat Radiohead bikin In Rainbows itu bukan digratisin sih, disukarelakan gitu. Tapi kan itu Radiohead gitu. Itu Radiohead gitu, yang mau bagaimanapun udah mapan posisinya gitu di industri musik, bikin musik yang cuman juga ya Radiohead gitu. Jadi kalangan industri bilang bahwa itu Radiohead, kita nggak bisa mengikuti gaya seperti itu, kita tetap aja jalur biasa gitu lewat ya rilis CD dan sebagainya. Nah pada satu sisi, apakah seperti itu gitu? Maksudnya misalkan ketika Angkuy meriliskan musik ya, lu botol smoker gitu, udah punya nama, udah dikenal. Tapi misalkan saya band dari Gang Cicadas gitu misalkan bikin musik yang belum ada nama, tiba-tiba digratisin dan jadwal manggung belum nampak, apakah masih relevan gitu misalkan seperti itu gitu si digital itu? Angkoy mungkin? Ya karena saya belum pernah terjun langsung di label fisik atau konvensional, mungkin mencoba membentuk si strategi Bottle Smoker di jalur net label gitu ya. Ada pendapatan itu, ada beberapa elemen pendapatan bagi Bottle Smoker atau mungkin bagi band-band pada umumnya. Rilisan, off air atau perform, merchandise, dan endorser. 4 ya, itu 4 ya. Nah 4. Nah kalau memang ada sebuah band emang fokus untuk menjadikan band itu
mata pencahariannya, berarti 4 unsur ini yang harus dikejar target-targetnya gitu. Kalau rilisan berhubungan dengan musik yang diciptakannya. Merchandise lebih ke banyak ya, ada keterkenalan, ada campaign biar ramai dibicarakan, jadinya orang beli. Belum tentu orang beli atau menggunakan merchandise tapi belum pernah dengar lagunya kayak gitu-gitu. Itu kan lebih ke budaya, lebih ke strategi promosinya. Off air atau perform juga sama, itu berpengaruh dari rilisan yang berpengaruh ke undangan dan lain-lain. Terus yang terakhir endorser, itu pengaruhnya dari salah satunya utamanya keterkenalan, berpengaruh ke pendengar-pendengarnya. Nah kebetulan mungkin band-band yang sukses 4 poin ini ada target, sesuai target dan lain-lain. Nah kalau Bottle Smoker juga kebetulan terisi si 4 poin ini, tapi dengan cara net label ya, cara net labelnya. Jadi saya nggak tahu cara mereka gitu, maksudnya mereka yang industri ya, yang mainstream. Kalau si net label ya karena musiknya tersebar, mereka merespon atau suka dengan musiknya, mengundang saya, dan karena tersebar itu banyak respon dan kolaborasi, termodifikasi, akhirnya orang-orang saling mempromosikan karya saya gitu. Jadinya berpengaruh ke banyak orang, datang sponsor, datang endorser kayak gitu. Rilisan baru dalam 2005 sampai 2015 baru sekali saya ngerilis fisik ya. Sisanya jadi belum pernah mendapatkan uang, tapi baru sekali rilisannya tahun 2014. Ternyata besar juga gitu. Jadi orang bukan, nggak ada yang jadi kontra atau jadi negatif gitu. Ketika kok jadi katanya net label, katanya free music share gitu, tapi kok jadi dijual gitu. Tapi ternyata peran-peran si Creative Commons ini yang lebih banyak pegiat-pegiatnya itu di depan internet. Mereka belajar gitu tentang Creative Commons, belajar tentang banyak kegunaannya, dan ketika ada rilisan fisik, mereka wah ini saatnya untuk yang tanda terima kasih itu dalam bentuk uang gitu, support gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya gagasan musiknya itu medianya bisa mau mainstream mau itu, yang penting kayak banyak aspek untuk mendapatkan uang itu sendiri, minimum dari merchandise, seperti tadi bilang endorsement dan sebagainya. Yang penting yaitu karya musiknya yang bisa tersampaikan ke pendengar. Jadi balik-balik lagi ketika temennya Mbak Mega mungkin ya tetap aja musiknya juga gitu yang paling berpengaruh, karena outputnya bisa, kalau outputnya untuk dapetin duit gitu ya, nggak perlu hanya lewat jualan yang berhak cipta dan sebagainya, tapi bisa lewat tadi aku cerita endorsement atau merchandise. Teman-teman atau buat pelaku-pelaku yang yang lebih kecenderungan untuk, karena seperti tadi Kang Rahar bilang bahwa sebenarnya di ranah subkultur aja kultur berbagi itu sudah ada sebenarnya tanpa perlu ada Creative Commons gitu, bahwa musik yaitu musik berbagi, kultur punk dengan berbagi kaset gitu, teman-teman saling barter kaset. Aku juga cerita secara tanpa izin dan sebagainya, tapi sebenarnya itu sudah menjadi karya dari berbagi kaset, itu udah jadi ngeband lagi tiba-tiba. Tapi pada satu sisi Creative Commons itu hanya muncul mungkin untuk pelaku-pelaku kreatif yang yang muncul bahwa legitimasi bahwa karya ini ya untuk gagasan kreatif yang ingin disebarluaskan itu tanpa mengarah ini buat pihak A, pihak B, pihak C, pihak subkultur, pihak industri dan sebagainya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, apakah peran ini di si Creative Commons itu? Karena pada satu sisi di Indonesia sebenarnya kultur berbagi itu sudah ada sebenarnya, cuman kan dengan adanya Creative Commons relevan gak sih, atau cuman kayak tempelannya doang gitu yang biar legitimasi, katanya biar legitimasi, biar keren gitu. Karena ya seperti karena tadi bilang bahwa ya di subkultur itu sendiri gitu, Angkuy saja mengalaminya bahwa kultur berbagi itu sudah ada gitu tanpa perlu ada Creative Commons gitu misalkan. Mangga. Yang informasi yang saya dapatkan dari Ari Juliano, bisa dibilang founder dari Creative Commons Indonesia, yang
pertama meluncurkan Creative Commons di Indonesia. Jadi si lisensi Creative Commons ini layaknya status di media sosial, di Facebook lah, oke. Di Facebook, status di Facebook. Ada yang bilang single, in relationship, complicated, bla bla bla. Nah, dari situ kan publik di luar yang punya status itu, misalnya Kang Akui pasang got engaged kan, ya kan kemarin, ya enggak. Nah kayak gitu, habis kayak gitu terus jadi para publik yang lain seperti misalnya entah pria atau wanita enggak ini di gender ya, tahu bahwa Kang Akui, oh berarti Kang Akui udah kayak gini, jadi ada batasan-batasan gitu. Seperti itu, Creative Commons memberikan batasan-batasan yang ada yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh publik, oleh pengguna, yang bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan, seperti itu mungkin. Status sosial, ya, status sosial kepada sebuah karya. Mungkin karena waktunya udah terbatas, jadi kalau saya nggak akan nyimpulin, jadi sebenarnya kayak karena biar teman-teman yang makin bingung makin bagus, biar tanya, biar mention dan sebagainya, biar ada diskusi tahap 2 dan biar dibikin forum berikutnya, yang pasti Creative Commons itu tidak membatasi kalian dalam berkarya kreatif gitu. Jadi kalian yang mau suka fotografi, kebetulan saya juga misalkan saya nggak pernah terlibat dalam Creative Commons, tapi suka misalkan, weh ini ada jurnal gitu, jurnal ilmiah, weh ada Creative Commons-nya enak nih, download gitu, baca gitu. Jadi sebenarnya pada satu sisi Creative Commons itu hanya tidak memberi batasan seperti halnya hak cipta, tapi dia memberi hak-hak pada si pelaku kreatif itu sendiri sampai sejauh mana karya mereka akan disebarluaskan dan sebagainya. Jadi kita tahu batasannya, oh karya kita atribusi non komersil dan sebagainya. Beda mungkin dengan hak cipta, ketika kita sudah melemparkan karya kita, ya industri gitu yang mengontrolnya, bahkan si pemilik karya sendiri tidak berkepentingan. Ya, mungkin intinya bahwa Creative Commons itu masih melindungi karya-karya kreatif buat teman-teman yang pengen berkarya. Jadi sebenarnya tadi Fadli udah jelaskan cara registrasinya dan sebagainya, tapi pada intinya sih saya pikir bukan masalah hak cipta, bukan masalah Creative Commons, tapi bagaimana gagasan kreatif ini bisa tersebar luaskan, rasa berbagi di kita itu mulai tumbuh lagi, dengan apalagi seperti Kang Pri tadi bilang bahwa yang penting itu tumbuh semacam semangat partisipatif gitu. Jadi ketika kita dengerin musik atau download jurnal atau download foto dan sebagainya, bikin download film, jadi sebenarnya bukan masalah kita mendownload, tapi partisipasi untuk bikin lagi, meremixnya, bikin karya baru, menulisnya, mengkritiknya dan sebagainya. Jadi sebenarnya seperti Lesik bilang bahwa lingkungan kreatif inilah yang budaya bebas ini akan memunculkan lingkungan yang lebih kreatif dan akan lebih terbuka pada masyarakat. Ya mangga tepuk tangan dulu buat ketiga pembicara, atur nuhun buat Kang Fadli, Angkuy dan Kang Pri. Nah mangga saya lempar lagi ke MC kalau ada. Cek. Iya, sebenarnya terima kasih banget buat Kang Angkuy, Kang Prias, dan Kang Fadli, dan moderator kita dari Ilham Resmadia dari Common Room. Terima kasih sekali sudah sudah memberikan ilmunya, benar, sudah mau berdiskusi dan teman-teman semua. Yep. Dan sekarang ada sepatah dua. Oh iya, sebelum tepuk tangan dulu dong buat pembicara kita dan moderator kita. Saking excitednya kita lupa buat tepuk tangan buat mereka ya. Dan bakalan ada apa nih, Nit? Kenapa? Bakalan ada apa? Oh iya, sekarang bakal ada kurang lebih sepatah dua patah kata dari Om J. Untuk Om J bisa langsung Om J, ini dia Om J. Wih, tepuk tangan dulu dong buat Om J. Silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman ingin menyampaikan terima kasih buat sharingnya hari ini.
ada tadi yang perform pertama si siapa namanya, Rhythm Motion, terus ini ada Rehan kawan saya, terus ada diskusi yang memang menjadi tujuan kita. Jadi sekarang saya jadi lebih terbuka bahwa saya akan usulkan ke MUI bahwa zakat itu tidak harus uang, tapi bisa juga dengan musik yang udah dilakukan oleh Angkui gitu, paling tidak itu. Jadi mungkin akan dilegalkan zakat dengan musik. Tepuk tangan. Nah, iyalah, masa udah berbagi kebahagiaan kepada orang lain tiba-tiba harus pakai duit deui gitu kan, henteu. Ku musik gue cukup gitu, paling tidak begitu. Dan saya juga sering berbagi karena saya adalah pencuri buku di internet. Jadi jadi kalau perpustakaan di kampus itu cuman sekian ribu, saya lebih banyak 100 dari mereka gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat MC juga yang sudah rela. Terus para pemusik, mereka adalah pemusik lillahi ta'ala. Pemusik lillahi ta'ala ini mereka udah berbagi sehingga mereka juga layak membagi dibeli label telah berzakat gitu. Terima kasih Kang Rehan, jangan kapok dari saya. Sekian dari Jendela Ide, terima kasih.